Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan milalaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita, diringankan kaki kita untuk sama-sama kita belajar ilmu agama yang insya Allah rutin setiap hari Selasa jam 8 atau setengah 9 kita mengadakan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, yang mudah-mudahan dengan keberkahan kitab ini menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabut tayammumi, adab-adab atau sesuatu yang harus diperhatikan waktu kita bertayammum. Ntar akan kita bahas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang adabul ghusli, yaitu adab-adab yang harus diperhatikan waktu kita mandi janabah. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab yang harus diperhatikan tatkala kita bertayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa wilayati wa akhlaqihi fi dharain aminan. Qal adabut tayammumi, adab-adab dalam tayammum. Jadi dalam tayammum itu ada yang harus diperhatikan. Kita membahas bab tentang tayammum. Ini saking pentingnya kita melaksanakan sholat, tatkala tidak ada air pun tetap kita wajib sholat, yaitu dengan bertayammum. Ini menunjukkan bagaimana posisi sholat betul-betul sangat mulia di hadapan Allah, sangat agung di hadapan Allah, sampai orang itu dalam keadaan apapun wajib melaksanakan sholat. Sampai dalam kitab-kitab fikih dibahas ada namanya bab sholatu sidatul khauf, sholat dalam keadaan genting. Orang berperang itu taruhannya nyawa, kalau masuk waktu sholat tetap diwajibkan sholat. Saking pentingnya orang melaksanakan sholat. Termasuk juga ini ilmu yang kadang-kadang sering kita tinggalkan tatkala kita perjalanan jauh.
Contoh kita naik pesawat, kemudian tidak ada kita untuk bertayamum, tidak ada air, tidak bisa bertayamum. Atau kita naik kereta yang perjalanannya jauh, atau kita naik bis yang supirnya agak bandel, suruh berhenti waktu sholat nggak mau berhenti, lanjut saja dia. Nah maka di sini kita tetap diwajibkan sholat, namanya sholat hurmatul waqti atau ihtiramul waqti, yaitu sholat menghormati waktu, tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, langsung sholat, posisinya di kursi masing-masing. Seperti sholat pada umumnya, tinggal bedakan antara ruku sama sujudnya saja dibedakan. Kemudian ntar kita sampai di tempat, kita bisa melaksanakan sholat, tinggal di kodok. Ini kodoknya tidak dapat dosa. Makanya dalam kitab-kitab fikih dibahas ada kodok bil ithim, ada kodok bi ghairi ithim. Mengkodok sholat tidak pakai dosa, ada mengkodok sholat plus dapat dosa. Gambarannya Pak ini, orang melakukan perjalanan, baik itu naik pesawat, kalau pesawat biasanya kan cuma sebentar ya, jauh-jauh pun paling cuma ya sejam 2 jam. Ini pas umroh biasanya jauh, atau mungkin pas ke luar negeri, atau pas naik kereta yang jauh, atau dia pas kayak tadi naik bis yang supirnya, kondektornya nggak mau berhenti, maka masuk waktu duhur, contoh ini ya, masuk waktu duhur tetap kita wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Menghormati waktu seperti tadi. Jadi cukup kita langsung takbir, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, langsung takbir karena tidak ada mau tayamum, nggak ada pasirnya. Kemudian juga kita mau wudhu nggak ada airnya. Kemudian otomatis kiblatnya pun pasti pindah-pindah. Saat ntar arahnya kiblat ke sana, ntar mungkin kalau pakai bisnya ke sana, macam-macam sehingga repot. Maka tetap kita wajib melaksanakan sholat, namanya hurmatul waqti, menghormati waktu. Nah maka tatkala sampai di tempat kita wajib qadha, tapi qadhanya nggak dapat dosa. Tapi kalau kita sengaja di bisnya, di keretanya, di pesawatnya nggak sholat sengaja, aduh saya nggak bisa wudhu, mau tayamum pasirnya juga nggak ada, debunya repot, maka kita nggak sholat, maka nyampe tempat qadha plus dapat dosa. Kenapa? Karena kita nggak sholat. Ini saking pentingnya sholat. Jadi niatnya sama. Pada umumnya niatnya gimana Bib? Sama. Contoh duhur, usolli fardhu duhri hurmatul waqti, tinggal tambah hurmatul waqti. Usolli fardhu duhri hurmatul waqti lillahi ta'ala. Salat. Pada umumnya posisinya duduk, tinggal bedakan ruku sama sujudnya saja. Bedakan sedikit, kalau ruku gini ya, kalau sujud agak lebih ke bawah sedikit. Ini saking kita tidak boleh meninggalkan salat. Sampai kalau ada seorang yang meninggal dunia, dia punya utang sholat, jumhur ulama sepakat ahli warisnya nggak bisa mengqadhakannya. Jadi itu urusan dia dengan Allah. Saking memang betul-betul sholat itu punya perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai perintah sholat itu, kewajiban sholat nggak pakai wahyu. Zakat, haji, puasa, yang lainnya yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya melalui wahyu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk sholat tidak pakai. Untuk sholat langsung Allah panggil Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalau mayit meninggal punya utang zakat, punya utang puasa, semasa hidupnya dia kaya, mampu haji, belum haji, maka ahli warisnya mengeluarkan dulu utang sama Allah. Sudah kita bahas ya. Kalau ada mayit, orang meninggal dunia, warisannya jangan dibagi dulu kecuali 3 perkara ini selesai dibagikan. Pertama, utang dia sama Allah. Punya enggak utang sama Allah? Oh iya, dulu saya ingat dia waktu bulan Ramadan pernah nggak puasa sekian banyaknya. Maka itu ahli warisnya boleh milih, boleh untuk mengqadhakan dengan dia puasa atau membayar dengan fidyah. Fidyah itu istilahnya apa? Ganti. Berapa? Satu puasa satu mud, ya. Satu puasa satu mud. Berapa satu mud? Kurang lebih 6,7 ons beras. Atau dibulatkan 7 ons beras diberikan kepada fakir miskin. Ada berapa kali ini? 50 kali. Keluarkan 50 mud. Berarti 7 non, ya digampangkan aja 7 ons dikali 50. Nah itu keluarkan. Berikan kepada fakir miskin. Zakat dia juga pernah keluarkan zakatnya. Oh dia haji mampu, tapi dia belum berangkat haji. Keluarkan buat haji badal berapa? 8 atau 10 juta. Kemudian berikan kepada
travel yang amanah, yang kita sudah paham, sudah kenal, kemudian minta dari beliau ada orang yang ada di Mekah atau di Madinah untuk melakukan daripada haji badal. Nah, setelah itu biasanya dapat sertifikat, minta sertifikatnya bahwasanya sudah melaksanakan haji daripada si mayit tersebut. Kemudian kedua, utang sama manusia, punya enggak? Oh ya, dia punya sama tetangga ini, sama orang ini, sama orang ini. Keluarkan. Selesai. Yang ketiga, utang dia kepada apa? Yang ketiga adalah biaya pemakaman. Kan butuh kayak kain kafan, kemudian pemakaman, pokoknya semua yang kaitan itu kalau sudah baru dibagikan waris. Nah, baik. Jadi kalau sholat tidak bisa, tinggal didoakan saja. Fa'in ajista, kalau kamu ini tidak mampu, lemah, tidak bisa melakukannya, an istimalil ma, untuk menggunakan air. Jadi kita mau sholat, terus kita lemah nih, tidak bisa menggunakan air. Nanti kan kita bahas. Lifaqdihi, karena tidak adanya air tersebut. Ba'da tolabi, setelah kita mencari air, ternyata tidak ada ini air. Maka kalau sudah seperti itu, auli udrin min marodin, atau karena sakit, ada air tapi sakit, tidak bisa kena air. Nanti kan kita bahas sedikit masalah fikihnya. Auli mani'in minal wusuli ilaihi min sabu'in aw habasin, atau limani'in, ada yang mencegah kita minal wusuli ilaihi, untuk mendapatkan air. Air ada di sana, cuma ada penyebab kita nggak bisa ke sana. Apa contohnya? Min subu'in, ada binatang buas. Di sana ada serigala, ada macan, ada apa lagi? Ada dinosaurus di sana. Sehingga kalau kita ke sana bisa mati, maka tidak wajib kita untuk ke sana. Awahabasin, atau kita dalam keadaan di penjara. Di penjara umumnya orang nggak bisa kemana-mana. Awakan al-ma'i, atau air ada, lihajatin, tapi ada hajat, tahtaju ilaihi li atosika. Air ada, tetapi kalau air kita pakai wudhu, kita sangat haus, sehingga boleh kita bertayamum, airnya dipakai untuk minum. Auli atau sirrofikuka, atau kamu punya teman yang ikut sama kamu haus sekali, maka airnya diberikan sama temanmu, maka kita pakai tayamum. Atau juga untuk binatang yang kehausan. Jadi termasuk binatang, ada kucing haus sekali, kita lihat kan ada tanda-tandanya. Dia dengan dia melet atau apa, bahkan mungkin nguring-nguring mau mati. Nah, tapi air nih cuma bisa dipakai untuk saya wudhu, karena ada kucing atau binatang yang terhormat, artinya bukan binatang yang najis, atau juga bukan binatang yang mengganggu, seperti contohnya kucing, maka kita diperbolehkan memberi air tersebut, dan kita tidak punya air pakai tayamum. Au kana malikan li ghairika, atau air ada cuma bukan milikmu. Ada air cuma bukan milik kita. Jadi istilahnya kita beli air. Air ada nih di sana, cuma harus beli. Walam yabi, dan orang ini nggak mau menjual illa bi aktsar min tsamanin mithli, kecuali dia mau menjualnya dengan harga yang tinggi, yang tidak masuk di akal. Contoh, air kayak gini berapa sih? 3.000 lah ya. 3.000 dijual 3 juta. Kenapa dijual 3 juta? Karena lagi tidak ada air, sengaja. Nah, maka kalau harganya di atas rata-rata, tidak wajib kita membelinya, tapi cukup kita bertayamum. Au kanat bika jirahatun, atau kita ini punya luka. Au maradin takhafu minhu ala nafsika, atau sakit yang bisa membahayakan di dirimu, maka boleh bertayamum. Jadi kalau kita punya luka, kalau kena air ini bisa bahaya, maka itu kita tidak wajib pakai air, cukup pakai tayamum. Fasbir hatta yatula waqtil fardhi. Baik, kita bahas fikihnya sebentar ya. Pertama, masalah tayamum, fikih yang kita bahas di sini adalah kalau air itu tidak ada, tadi dikatakan ba'da tolabi, setelah kita mencarinya. Jadi kalau kita ini tidak ada air, itu tidak lantas kita langsung tayamum.
Jangan salah paham ya. Oh, di rumah saya nggak ada air, sama sekali nggak ada. Ayo kita tayamum. Oh, bukan kayak gitu. Ba'da tolabi, setelah mencari. Nah, sekarang perinciannya. Kapan kita diperintahkan untuk mencari air? Jaraknya kalau di rumah kita tidak ada. Pertama, wajib kita mencari air di arah ke timur, ke barat, utara, selatan sejarak 150 meter. 150 meter. Jadi cari. Contoh. Ini timur ya. Timur cari ke sana 150 meter. Dari rumah kita pokoknya ke timur 150 meter. Tidak ada, Beb. Kemudian ke barat cari 150 meter. Tidak ada, Beb. Kemudian ke utara 150 meter. Tidak ada. Ke selatan 150 meter. Tidak ada. Sudah cari semuanya nggak ada. Kemudian yang kedua, kita mencarinya sampai 4,5 km. Ya. 4,5 kilometer kita cari. Itu pun syaratnya kalau ada dugaan di sana ada air. Contoh, kita sudah nyari tadi 150 meter ke semua penjuru nggak ada. Tapi ada yang ngomong, tuh di sana tuh, itu ada air. Dan kita yakin karena yang memberitahu ini orang yang terpercaya, bukan orang yang biasa bohong. Atau kita sudah tahu di daerah sana tuh biasanya ada air, maka kita wajib mencari ke sana sampai jarak 4,5 km. Ya, 4,5 kilo. Syaratnya kita yakin di sana ada air, ada dugaan ada air. Tapi kalau seandainya kita tidak yakin, maka tidak wajib. Kayaknya di sana tuh nggak ada air lah. Nggak yakin, maka kita tidak wajib nyari air ke jarak 4,5 km. Jadi langsung tayamum nggak apa-apa. Ya, jadi yang 150 meter wajib kita mencari. Mau itu kita yakin tidak yakin, wajib mencari. Jadi di rumah nggak ada air, tayamum yuk, tayamum. Enggak ada. Cari dulu. Jarak berapa? 150 meter. Cari. Itu tidak ada urusan. Mau kita yakin gak yakin, wajib mencari. Setelah itu enggak ada. Kita mencapai yang kedua. Mencapai jarak 4,5 km. Coba cari. Kalau kita yakin, wajib menuju ke sana. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak wajib mencari air sampai 4,5 km. Tapi kalau lebih dari 4,5 km kita mencarinya, tidak wajib walaupun yakin. Ya, ini 3 mencari air dalam tayamum. Pertama, wajib mencarinya jarak 150 meter, kiri, kanan, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan, wajib mencarinya. Kedua, 150 meter, tidak ada ini. Kemudian kita juga diperintahkan mencari jarak 4,5 km. Dengan syarat yakin. Tapi kalau seandainya tidak yakin, tidak wajib. Kemudian naik yang terakhir, lebih dari 4,5 km tidak wajib walaupun yakin. Jadi intinya yang 150 meter tadi. Jadi wajib kita mencari air. Kalau di rumah kita nggak ada, sebanyak 150 meter. Cari. Kemudian kalau ternyata ada dugaan, ini di sini nggak ada, tapi di sana jarak 2 kilo kayaknya ada, wajib kita mencari ke sana. Ya, dengan catatan tidak ada unsur yang membahayakan diri kita. Contoh, kalau ke sana nyawa kita selamat, harta kita selamat, pokoknya tidak ada yang membahayakan, maka kita wajib mencarinya. Tapi 4,5 km tadi kita yakin di sana ada air, tapi entar kita tahu di sana ada serigala, ada singa, maka tidak wajib mencari ke sana walaupun yakin ya. Baik. Nah, itu tentang mencari air, mencari air dalam waktu proses tayamum. Kemudian yang kedua dikatakan liudrin min marodin. Jadi ternyata tayamum walaupun depan mata kita ada air nih, jelas, tapi kita ini ada udur sakit, maka kita boleh untuk bertayamum walaupun ada air dengan syarat.
kata dokter ini kamu punya penyakit. Kalau penyakitnya kena air, sembuhnya akan lama. Paham Bu ya, Pak ya? Sembuhnya akan lama. Kata dokter, bukan kita nebak-nebak asal-asalan. Jadi kalau dokter sudah mengatakan kamu kalau kena air, ini penyakit ini luka, sembuhnya makin lama, langsung boleh tayamum. Walaupun depan mata kita air segunung sudah. Jadi tidak mesti harus berbahaya penyakitnya. Oh ini penyakit bapak, penyakit ibu, kalau kena air berbahaya penyakitnya. Kalau sembuhnya makin lama saja, itu sudah diperbolehkan. Bapak ibu kalau kena air berbahaya sih enggak, makin parah enggak, tapi sembuhnya makin lama, maka boleh untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, ada penghalang untuk menuju mencari air. Kayak tadi ada binatang buas, di sana kita melewati tempatnya perampok, ya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian juga kalau kita kehausan, air cuma segini, cuma bisa dipakai untuk wudhu, tapi kita haus sekali, maka kita boleh meminum dan wudhunya kita pakai tayamum. Ya. Atau kita bisa beli air, tapi airnya dijual harganya nggak kira-kira, tidak masuk di akal, maka nggak usah beli, coba kita bertayamum. Atau kita lihat ada binatang yang sangat membutuhkan air, kalau nggak dikasih kayaknya bisa mati binatang, kita kasih air nggak apa-apa, kitanya bertayamum. Nah itu beberapa tentang masalah orang bertayamum. Nah kemudian di sini kata fasbir, maka bersabarlah kamu hatta yathula waqtil faridati, sampai masuknya waktu sholat. Nah sekarang dibahas kapan kita bertayamum. Waktu kita mulai tayamum ini kapan? Kalau sudah masuk waktu sholat. Sehingga kalau belum masuk waktu sholat nggak sah. Contoh duhur jam 11 sudah tayamum, nggak sah. Kapan tayamumnya? Kalau sudah masuk waktu sholat. Sudah nih waktu duhur adzan, maka langsung kita tayamum. Jadi tayamumnya tatkala masuk waktu sholat. Jadi kalau tayamumnya tidak di waktu masuk sholat, maka tidak sah tayamumnya, maka dia harus mengulangi lagi. Sumaksid so'idan toyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Sumaksid, kemudian kamu yang ingin bertayamum, hendaknya kamu bermaksud untuk bertayamum yang baik dan mencari alaihi turabun, menggunakan debu khalisun yang tidak tercampur. Jadi debunya itu nggak ada campurannya. Debu ada campuran tepungnya, debu ada campuran apa lagi? Pokoknya dicampur dengan sesuatu yang lain. Artinya tidak khalis. Khalis itu tidak ada yang tidak ada yang mencampurinya. Jadi debunya harus yang khalis. Tahirun, suci. Ya. Kemudian layyinun. Nah, jadi di sini ini sekarang kita membahas debu yang kita pakai ini debu yang kayak apa sih? Kan kita mau bertayamum nih. Debu yang kita pakai pertama kita ini harus bermaksud. Jadi saya mau ke tempat itu mau ngambil debu, saya niatnya untuk tayamum. Jadi kalau nggak bermaksud mengambil debu untuk bertayamum, nggak sah. Contoh, ini dalam fikih dicontohkan kayak gini. Kita jalan, kemudian ada debu. Apa bahasanya tuh? Ya debu tornado atau apalah. Kemudian, saya mau tayamum nih. Niat mau tayamum. Cuma dia ke sana bukan untuk niat bertayamum. Kenapa? Iseng-iseng. Pas ke sana, mukanya penuh debu, tangannya penuh debu, semuanya penuh dengan debu. Kena semuanya, maka tayamumnya nggak sah. Karena dia apa? Dia tidak berniat bermaksud untuk tayamum. Ngapain? Mau iseng. Pengen tahu dalamnya apa sih isinya. Walaupun mukanya semuanya sudah terpenuhi dengan debu, tangannya terpenuhi dengan debu, cuma kalau dia tidak bermaksud untuk bertayamum maka tidak sah. Nah ini kan sumaksid. Kemudian tayamumnya itu juga harus menggunakan debu. Debu itu harus yang kita ambil itu tidak sah di sini kata ulama. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Ini di sini. Ya.
di tembok itu tidak boleh. Sehingga kalau mau bertayamum, maka kita keluar, ambil itu yang namanya pasir. Kemudian pastikan pasir itu suci, jangan ada tai kucingnya atau tai cicaknya, apalagi kencingnya manusia. Ya, cium dulu. Nah, ambil, tohir, harus suci. Kemudian tidak bercampur dengan yang lainnya. Ya. Kemudian cara bertayamumnya yang benar. Jadi tayamumnya seperti ini. Jadi kita bertayamum, caranya itu anggap di depan kitanya ada debu. Ya. Depan sayanya ada debu. Ada debu. Caranya bagaimana? Kita ambil tayamum bermaksud untuk tayamum, ambil. Setelah diambil, kemudian kita angkat. Kemudian kita keprukan. Ya, agar apa? Agar tidak terlalu banyak debunya. Takutnya ntar habis selesai sholat akhirnya kita penyakitan karena banyak debu. Sehingga dipukulkan, yukhaffif, diringankan seperti ini. Ya. Kemudian setelah diringankan, ini tidak wajib tapi dianjurkan. Kan ini sudah banyak debu nih. Nah, kemudian ditiup biar tidak terlalu banyak debunya. Ya. Itu caranya. Kemudian setelah itu, dalam rukun tayamum itu kan cuma ada 5 ya. Kita bermaksud tayamum, kemudian setelah kita bermaksud tayamum, naklut turab. Kayak tadi, niat memindahkan debu. Ya, ambil. Kemudian kita niat untuk bertayamum. Niat memindahkan debu untuk tayamum. Yang ketiga, membasuh wajah. Yang keempat, membasuh tangan. Kemudian tartib yang kelima. Lebih rambut, kaki, tidak ada. Tayamum beda dengan wudu. Jadi tayamum itu yang dibasuh cuma wajah dan juga tangan aja. Tidak pakai rambut, kepala, kaki, nggak pakai. Jadi kalau tayamum cuma 5 rukunnya. Bermaksud untuk tayamum, kemudian memindahkan debu tersebut, kemudian kita membasuh wajah dan membasuh tangan, kemudian tertib, semuanya harus berurutan. Nah, cara untuk kita tayamumnya itu kita mengambil, kemudian kita ringankan, artinya kita kepukan, kemudian kita tiupkan, kemudian cara tayamumnya itu jangan seperti wudu, ambil usap. Tidak seperti itu. Jadi kita ambil selesai, ditiupkan sekiranya tidak begitu banyak. Nah, kemudian cara tayamumnya dari atas ke bawah. Nah, ya, dari atas ke bawah. Jadi bukan kayak gini. Nah, dari atas ke bawah aja biar gampang. Jadi yang ujung-ujungnya ini dari atas ke bawah. Nah, kemudian untuk tangan, cara tayamumnya seperti ini. Dibagi menjadi 3. Kita kan sudah ngambil nih ya. Ambil. Nah, jadi waktu kita mengambil untuk wajah, di tempat itu lagi pun tidak apa-apa. Nggak mesti harus pindah. Beb mustakmal. Mustakmal itu yang terpisah. Kalau di tempat itu kan tidak terpisah. Sehingga boleh di tempat itu 1000 kali pun tidak apa-apa kita ngambil. Orang gonta-ganti itu tidak apa-apa. Ya, jadi kita ambil di situ lagi, boleh. Tidak mesti harus pindah. Situ tidak boleh. Ya, ngambil di situ lagi juga boleh. Tidak harus pindah. Boleh-boleh saja ambil lagi. Kemudian dibagi 3. Ya, dibagi 3. Kita pengen basuh yang tangan kanan dulu ya. Dibagi 3. 1 bagian sini, 2 bagian telapak tangan, kemudian 3 bagian jempol. Bagaimana? Nah, untuk membasuh ini bagian dohir yang kelihatan ini, itu kita menggunakan dengan yang ini. 1 bagian depan ini. Nah, caranya gini. Nah, ke bawah kan. Nah, kayak ini. Nah, ya. Ini yang ini nggak usah ikut. Ini aja nih, ke bawah kan. Nah, sampai ke siku. Nah, untuk bagian depannya kita pakai yang ini. Nah, ke depan. Ya. Beb, jempol kan belum tadi. Nah, jempol ditutup dengan jempol. Jadi pas gini. Nah, ini jempol. Nah, selesai. Untuk yang kiri sama. Kita menggunakan kayak tadi. Jadi ingat ya, 1, 2, 3. 1 ini untuk bagian yang depan. Kenakan. Nah, kena. Ingat ya, ini jempol belum. Jempol ditutup pakai jempol. 1. Nah, kena. Sampai ke siku selesai. Untuk bagian depannya kita pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini.
Nah, kemudian ditutup dengan jempol dengan jempol. Nah, selesai. Paham ya? Patokannya ini biar nggak pusing. Bagi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang depan ini untuk bagian depan. Nah, kemudian untuk bagian yang ini pakai yang ini. Jadi pasang di bawah, dibalik pakai yang ini. Nah, pas jempol biar dengan jempol. Selesai. Paham? Ntar tinggal dipraktekan, ya. Kayaknya jarang tayamum. Kalau jarang tayamum agak ribet. Tapi ntar pas waktunya tayamum harus paham ya. Sebetulnya tidak kayak tadi juga nggak apa-apa, ngambil kemudian langsung, nggak jadi masalah. Cuma yang lebih baik dilakukan seperti itu. Jadi dibagi 3 tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang satu untuk bagian depan, yang ini untuk bagian dalam, kemudian jempol ditutup dengan jempol. Nah, ntar di rumah buat praktek, ya. Kemudian juga harus dengan 2 kali. Fadrib alaihi bikaffaika dhaman baina asabiika. Kemudian kamu tatkala fadrib alaihi bikaffika, engkau gerakan dengan telapak tanganmu tadi dhaman secara rapat baina asabiika. Jadi harus rapat tadi. Makanya tadi katakan rapat. Enggak ada ini. Selang-selangnya enggak ada, rapat semuanya. Dengan jari-jarimu. Setelah selesai, ini yang menjadi beda niat wudu dengan niat tayamum. Kalau niat tayamum apa? Lirafi hadasil asghar. Ya kan? Nawaitul wudu'a lirafi hadasil asghar. Saya atau bahasa Indonesianya boleh, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil. Tapi tayamum enggak. Kenapa? Tayamum itu kadang orang itu masih ada hadasnya. Jadi dia masih memiliki najis, seperti halnya salisul bol. Ini sama wudunya orang yang beser. Tahu beser? Dikit-dikit kencing gitu lah. Kan bingung nih, gimana nih caranya saya wudunya ini? Sudah wudu, kan yang membatalkan wudu diantaranya keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Sudah wudu, keluar lagi kencing. Akhirnya wudu lagi, keluar lagi. Nggak selesai. Maka ntar dia cara wudunya orang yang beser. 1, kayak tadi. Wudunya kalau sudah masuk waktu sholat. 2, langsung melaksanakan sholat. Yang 3, harus pakai penghalang. Maaf. Di kemaluan dia harus pakai penghalang. Mau celana pendek, mau celana dalam. Kalau nggak ada semua, celana nggak ada. Pendek nggak ada. Pakai plastik. Apa-apa. Ya, pokoknya harus ada penghalangnya. Jadi nggak boleh langsung itu kencing langsung kena ke kulit kita. Ya, jadi harus pakai penghalang. Tapi keluar dimaafkan. Ya, makanya niatnya bukan waktu wudunya orang yang salisul bol. Yang keempat, niat wudunya bukan lirafi hadasil asghar, bukan untuk menghilangkan hadas kecil karena hadasnya masih ada. Tapi niatnya apa? Wanwi istibahata fardhis shalah. Niatnya untuk istibahati sholat. Apa istibahat? Agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Jadi niatnya orang yang beser waktu wudu membasuh wajah, itu niatnya bukan menghilangkan hadas kecil, tapi saya niat wudu agar diperbolehkan sholat. Kenapa diperbolehkan? Karena dia masih punya hadas, tidak bisa. Nah, tayamum juga sama seperti itu. Jadi dia harus yang menggunakan wudu, tapi dalam keadaan ada udzur, maka dia itu niatnya bukan lirafi hadasil asghar, karena dia masih memiliki hadas. Artinya hadasnya belum terangkat karena dia belum wudu, tapi bertayamum agar diperbolehkan sholat. Karena hadas kecil bisa diangkat dengan berwudu, tidak dengan tayamum. Maka tayamum niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi tayamum niatnya untuk diperbolehkan sholat. Ya. Makanya awas, kalau jenguk orang sakit, jangan cuma bawa jeruk, jangan cuma bawa apel, jangan cuma bawa roti, tapi bawa debu, bawa pasir, ya,
tanyain gimana kamu sholat, nggak bisa sholat, nggak bisa, saya ini kena air. Terus gimana sholatnya? Nih, apa ini? Pasir, tayamum. Nah, jadi lain kali kalau nyuruh orang, kalau bawa jeruk, bawa pisang, bawa cawu, sudah banyak. Ya. Nah sekarang ntar bapak ibu besok-besok di samping bawa buah-buahan, bawa apa? Pasir. Tanyain kamu gimana sholatnya? Aduh, nggak bisa sholat nih, repot. Terus gimana selama ini? Ya saya tidak sholat. Nah karena sudah tahu ilmu tayamum, maka bawa apa? Pasir. Nggak usah setrek kebanyakan. Ya, cukup satu kresek kecil saja. Jadi entar ajar dia tayamum. Tadi ngambil, kemudian basuh wajah dan tangan. Ya bu ya, ya pak ya. Kalau bawa buah-buahan udah banyak kayaknya. Orang sakit bawa buah-buahan, kemudian bawa roti, bawa susu banyak. Tanyain, kamu sholatnya gimana? Nggak bisa kena air kata dokter. Terus gimana selama ini? Nggak pernah sholat. Nah ini bahaya nih. Orang dalam keadaan apapun wajib sholat. Harusnya orang sakit itu sholatnya makin rajin. Apa? Takut mati. Takut meninggal. Ini bicara masalah umumnya orang. Walaupun yang namanya kematian tidak pandang mau itu orang sakit, sehat, bisa mati semuanya. Cuma harusnya makin khawatir orang tersebut. Jangan malah sudah tahu sakit, nggak sholat. Ditanya kenapa nggak sholat? Ntar sholatnya saya qadha kalau sudah sembuh. Kayak yakin sembuh aja nih orang. Kayak tahu kapan Allah akan mencabutnya nyawanya. Sehingga ntar bapak ibu lain kali kalau nyung orang sakit bawa apa? Pasir. Nggak usah bawa cawu-cawu, udah banyak insya Allah. Bawa apel, bawa duren, udah banyak ya. Tapi bolehlah bawa pasir sama bawa duit, barangkali mau bayar nembus resep kesusahan, bawa uang ya. Perintahkan untuk tetap melaksanakan sholat dengan tayamum. Wamsa bihima wajhaka. Nah ini yang dibahas, sunni apa saja dalam tayamum itu tadi sudah kita bahas ya, ada 5. Di sini wamsa, usaplah bihima, yaitu kamu memiliki wajahmu kullahu marratan wahidatan, dengan 1 kali. Beda dengan wudu. Kalau wudu disunahkan 3 kali. Kalau tayamum makruh di 3 kali. Jadi kebalik. Kalau wudu sunnah 3 kali. Kalau tayamum makruh 3 kali. Jadi cukup 1 kali saja. Marratan wahidatan, sekali saja. Wala tatakallafu isalil gubar ila manabati sya'ri khaffa au kasyafa. Jadi tidak dipaksakan untuk menyampaikan debu itu sampai mana bati sya'ri, itu sampai tempat tumbuhnya rambut, baik itu yang khaffa yaitu yang tipis, au kasyifa atau yang tebal. Jadi ada tempat tumbuhnya rambut sini, itu tidak wajib, pokoknya kita sampaikan aja ya, kenakan seperti ini. Nah itu sudah cukup, tidak usah sampai cari ini, tidak. Beda dengan wudu. Kalau wudu sangat disunahkan, tapi kalau tayamum tidak disunahkan. Summanzi khatamaka, yang punya cincin anzi, dilepaskan. Kenapa? Takut ntar waktu tayamum tidak masuk. Beda dengan air. Kalau air itu ngalir, ya kan? Walaupun nggak dicopot, yang penting kita memasukkan, mengalirkan bisa. Tapi kalau debu nggak ngalir dia. Makanya diwajibkan yang punya cincin dilepas. Yang punya jam diwajibkan dilepas. Mau jam murah kata Ustaz, mau jamnya murah, mau jamnya mahal, wajib dilepas. Kenapa? Karena debu beda dengan air. Kalau air dia mengalir, kalau debu tidak mengalir. Sehingga yang punya jam, cincin dilepas. Agar apa? Waktu bertanya membagian tangan bisa kena semuanya. Wadrib darbatan saniyatan mufarraqatan baina asabi'ika. Kemudian wajib yaitu 2 kali. Jadi nggak boleh kita sekali ngambil, kemudian wajah cukup sekali, kemudian yang tangan kiri entar menggunakan dengan tangan kiri tayamum. Jadi wajib 2 kali. Ambil sekali buat wajah, ambil yang kedua kali untuk tangan. Jadi nggak boleh kita ngambil sekali kemudian untuk wajah dan tangan, itu tidak boleh. Wajib 2 kali. Ambil sekali untuk wajah, ngambil sekali lagi untuk tangan.
Wamsa bihima yadaka ma'amir faqaika. Kemudian yang dibasuh sama seperti wudu, harus sampai siku. Fa'in lam tastau ibiha, kalau seandainya tayamum kita belum merata, tadi ngambil debu, ternyata belum merata ini, bagaimana? Fadrib darbatan ukhra ila antastau ibihima. Kemudian kalau kita membasuh wajah, contoh, nggak rata, ternyata bagian sini ada yang belum, ambil lagi, kemudian kita basuh lagi dengan debu. Ya, jadi kalau kita seandainya pas pembasuhan pertama, oh ada yang ngasih tahu, atau kita ngeliat kaca, loh ini belum kena ini, maka ambil lagi, sempurnakan. Wamsa ma baina asobika bitakhlil. Kemudian juga kalau bisa sela-selanya ini harus kena, harus ditahlil. Tahlil itu apa? Disela-selai. Ya, jadi disela-selai. Nah. Wasil bihi fardhan wahidan. Wasil bihi fardhan wahidan. Dan tayamum ini hanya digunakan untuk fardu sekali. Jadi contoh kita tayamum duhur, belum batal nih, belum kentut, belum apa semuanya, karena ia membatalkan tayamum itu tidak jauh beda dengan membatalkan wudu. Ya. Maka tatkala kita ini bertayamum duhur belum batal, masuk waktu asar tetap wajib tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum hanya untuk satu fardu, tidak boleh untuk dua fardu. Wa masih minan nawafili, tapi kalau untuk sholat sunnah boleh lebih dari satu. Contoh, kita tadi setelah sholat duhur, ya kan, kemudian kita sholat ba'diyah duhur. Tadi lupa belum qobliyah, maka kita setelah ba'diyah sholat qobliyah boleh. Setelah qobliyah ba'diyah sholat hajat boleh. Kemudian banyak urusan, pengen dibantu sama Allah, pilih yang terbaik, khususnya menikah, lalu sholat istikharah boleh. Jadi kalau sholat sunat tayamumnya boleh dipakai berapa kali saja. Tapi kalau untuk sholat fardu hanya satu kali saja. Fa'in aratta fardhon saniyan. Kalau kamu pengen sholat fardu maka tayamumlah lagi. Tidak boleh dengan cerita yang disebut. Fasta'nifa lahu tayammuman akhara. Maka kamu wajib tayamum yang kedua kalinya. Jadi kalau untuk tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh berapa saja. Beda dengan wudu. Kalau wudu kita duhur masih punya wudu, masuk asar masih punya, maka kita tidak kita boleh langsung sholat asar dengan wudu duhur, tidak apa-apa. Tapi kalau tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Baik para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan baik tentang tema tadi atau di luar tema, fadhol silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, nah kita baca dulu yang bahasa Indonesianya, halaman 32. Sudah? Pasal bab tata cara tayamum. Jika engkau tidak bisa menggunakan air, nggak bisa ini. Baik itu air nggak ada atau ada tapi kita nggak bisa menggunakannya. Untuk bersuci, ini bukan cuma wudhu ya, termasuk juga kita yang mandi besar. Mau mandi besar nggak ada air, maka bisa dengan tayamum. Ya. Maka lakukanlah tayamum, karena tayamum diperbolehkan dalam beberapa keadaan, yaitu jadi ini dijelaskan beberapa orang boleh tayamum. Keadaannya yang pertama, jika tidak ada air setelah berusaha mencari. Jadi sudah mencari air, tadi sudah kita jalan 150 meter. Kemudian kalau ada keyakinan 4,5 km itu ada, wajib kita mencarinya. Kalau tidak ada keyakinan, tidak wajib, harus mencari. Sudah nyari, tidak ada. Kemudian yang kedua, jika ada halangan seperti sakit, air ada tapi kita sakit, nggak bisa ini kena air, maka boleh tayamum. Ketiga, jika ada penghalang untuk mengambil air, yaitu berupa binatang buas
atau engkau dalam keadaan kondisi ditawan. Air ada, tapi di sana ada binatang buas, sehingga kalau tetap maksa bisa mati konyol ini ntar. Maka tidak wajib kita ke sana. Jadi cukup tayang, atau kita di penjara atau ditawan, ya kan? Tidak bisa apa-apa. Ada air cuma nggak boleh ngambil air. Tetap wajib sholat dengan tayamum. 4. Jika air dibutuhkan untuk minum olehmu, kita sangat haus. Tapi kalau kita minum ini buat wudhu nggak ada ini, nggak apa-apa. Minum, ntar kita pakai tayamum. Atau oleh temanmu, teman haus sekali nih, cuma kalau kita kasih sama dia, kita nggak bisa untuk wudhu, maka nggak apa-apa, kasih temanmu, kita tayamum. 5. Jika air tersebut dimiliki seseorang dan tidak dijual kecuali dengan harga yang melebihi harga umum. Kayak tadi, biasanya 3.000 dijual 3 juta, nggak umum ini. Maka kita tidak wajib membelinya, cukup kita tayamum. 6. Jika ada luka atau penyakit yang mengkhawatirkan keselamatan jiwamu apabila terkena air. Jadi bisa berwudu, tapi kalau kena wudu, luka kita, penyakit kita bisa bahaya. Bahkan tadi Al-Faqih jelaskan, bukan hanya bahaya, sembuhnya lama. Kata dokter, kamu kalau kena air tidak apa-apa, bahaya enggak, tapi sembuhnya makin lama, maka boleh bertayamum. Selanjutnya, jika engkau akan melakukan tayamum, maka bersabarlah menunggu sampai masuknya waktu sholat fardu. Jadi tayamumnya kalau sudah masuk waktu sholat. Setelah itu ambillah tanah yang halus, murni, berdebu dan suci. Ya, jadi ngambil di pasir itu kalau bisa, ya kita ambil pasir tersebut yang halus kalau bisa, biar tidak ada, ya ditakutkan kita masalah penyakit, yang halus bersih. Kemudian murni, tidak ada campurannya dengan tepung atau ada campuran yang lainnya, murni. Kemudian berdebu, jadi tanahnya itu yang memang berdebu, tidak seperti semen ya. Kalau semen kalau nggak salah itu nggak ada debunya. Jadi tanah pada umumnya, bukan juga tanah lempung, apa? Lempung ya, yang di sawah itu, yang keras tuh. Kalau kita jalan ke sawah, kan ada yang keras itu, tanahnya yang kita jalan tuh di tengah-tengah sawah. Tahu nggak Bu? Nggak pernah ke sawah tak? Kan ada kan jalannya itu kan? Apa namanya? Galengan. Oh galengan. Kalau kita lempung kan namanya, keras banget itu. Ya itulah pokoknya. Nah itu biasanya tidak ada debunya, maka kita ambil yang pasir yang berdebu tadi. Dan suci, jangan sampai ngambil pasir ada debunya, tapi bekas kencingnya anak kecil. Kencing di situ, oh bahaya. Mana buktinya? Bau, makanya cium dulu, bau enggak nih. Kemudian ada najisnya enggak? Baik itu kotoran binatang ataupun apa. Nah, kalau itu sudah suci, maka dipakai. Lakukanlah pengambilan debu dengan kedua telapak tangan dalam keadaan merapatkan jari-jari. Jadi rapat. Kenapa biar rapat? Karena entar biar ininya yang bakal dipakai untuk bertayamum. Ya, kalau antum nggak rapat kita ngambilnya, ada yang tidak kena debu, ya ntar bagaimana kita membasuh wajah? Berarti ada yang tidak ada debunya. Berarti tidak sah enggak. Jadi sama kayak air, berarti ada yang tidak kena air, maka merapat ngambilnya, rapat. Rapat. Diusahakan pokoknya sudah kena daripada tangannya debu semuanya. Rapat. Diambil. Niatkan tayamum untuk dapat melaksanakan sholat fardu. Jadi niatnya bukan lirafi hadasil asghar, tapi untuk listibahati sholat, atau diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena kita belum wudhu, kan udah sebelum keangkat. Karena kita belum berwudhu tapi ada udzur tadi, maka bertayamum. Niatnya bukan menghilang hadas kecil, karena hadasnya masih ada, niatnya untuk diperbolehkan sholat. Jadi saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Lalu usapkan debu pada seluruh wajahmu sekali saja. Jadi cukup sekali, ya. Kecuali tadi, ntar ada keterangannya ya. Kalau ternyata ada yang nggak kena, maka ambil lagi. Cuma yang diwajibkan cuma 1 kali saja. 3 kali itu malah makruh. Beda dengan wudhu. Kecuali 2 kali masih ada yang belum. Ya 3 kali nggak apa-apa.
Jangan memaksakan untuk menyampaikan debu ke bagian tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis ataupun yang lebat. Jadi tidak usah, pokoknya dari tempat tumbuhnya rambut aja. Nah, kemudian dikenakan sampai tadi itu. Jadi nama harus mana nih tempat tumbuhnya rambut, mana nih, tidak usah. Pokoknya dari tempat tumbuhnya rambut sudah langsung. Kemudian lakukan pengambilan debu yang kedua kali dan usapkan pada kedua tanganmu berserta siku dengan merata. Jadi ambil lagi. Jadi nggak sah. Kita cuma sekali, yang satu untuk wajah, kemudian yang satunya lagi untuk tangan. Itu tidak boleh. Harus dua kali. Ambil pertama untuk wajah, ambil lagi untuk tangan. Apabila belum rata, nah basuh nih wajah, ada yang belum kena, artinya tidak rata debunya mengenai, maka wajib engkau mengulangi sehingga engkau yakin telah mengusap dengan menyeluruh. Jadi wajib kita yakin, oh wajah sudah kena semuanya, tangan sudah kena semuanya. Jika engkau memakai cincin, maka wajib engkau melepaskannya sebelum mengambil debu. Jadi sebelum mengambil debu kita nih dilepas. Kenapa? Karena ini menghalangi. Ingat, debu beda dengan air. Kalau air bisa entar sambil dimasukkan, karena dia ngalir. Kalau debu tidak mengalir. Maka sebelum kita bertayamum, ngambil debu, cincin lepaskan, jam kalau ada lepaskan, baru kita ambil. Lalu usaplah satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lainnya, kayak tadi nih. Usap telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang lain, kayak tadi caranya. Bagi tiga. Ini untuk bagian dalam, ini entar untuk bagian apa? Ini untuk bagian luar, ya, kayak tadi caranya. Kemudian yang ini untuk bagian dalam, ya. Kemudian jempol yang belum kena ditutup dengan jempol. Dan usaplah bagian jari-jarimu dengan cara menyilangkan jari-jari kedua telapak tangan. Jadi disilang kayak tadi ini. Ini kan nyilang. Nah, kayak tadi tuh. Itu caranya seperti itu. Dengan tayamum kau boleh melakukan berbagai sholat sunnah sesuai yang kau suka. Jadi kalau sholat sunnah tayamum satu kali boleh, sholat sunnah berapa saja boleh. Tidak menjadi masalah. Akan tetapi ia hanya cukup untuk satu kali untuk sholat fardu. Sudah tayamum untuk duhur, asar belum batal, wajib tayamum lah lagi, karena satu tayamum hanya untuk sholat fardu satu kali. Ketika engkau ingin sholat fardu yang lain, maka wajib bagimu bertayamum lah lagi. Jadi tidak boleh satu tayamum untuk dua sholat fardu. Baik, itu keterangan kita pada saat ini. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk bab tentang tata cara berangkat ke masjid. Bukan berangkat ya, khuruj. Kalau khuruj ini keluar. Yang kita bahas ini keluar masjid dulu. Adabul khuruj ilal masjid. Jadi akhlak adab keluar masjid. Dukhul khuruj. Coba bentar. Fa idza faragta min taharatika fasil fi baitika raka'atil fajri. Apa kebalik ini kayaknya? Kebalik. Ada dukhul masjid. Oh iya. Nah, keluar dulu ya. Jadi adab khurujul masjid. Ya, jadi tatkala kita akan keluar dari masjid, akhlak adabnya apa saja. Kemudian tatkala akan masuk masjid, karena di halaman selanjutnya adab dukhul masjid, fa idza aradta dukhula ilal masjid. Berarti akhlak adab masuk ke masjid. Faqadim rijakal jumna, maka engkau harus mendahulukan kaki kanan. Baik. Jadi besok insyaallah kita membahas tentang adab keluar dari masjid. Itu ada akhlak adabnya, termasuk musola. Kita sudah bahas ya, musola walaupun namanya musola, kalau diwakafkan itu hakikatnya masjid. Karena definisi masjid itu sesuatu yang diwakafkan. Namanya musola tapi diwakafkan, itu masjid. Tapi kalau musola itu tidak diwakafkan, milik pribadi, cuma orang sebagian sholat di sana, maka itu tidak boleh untuk digunakan tahiyatul masjid dan iktikaf. Karena yang boleh dipakai untuk iktikaf, untuk juga tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu hanya masjid. Walaupun namanya musola, kalau diwakafkan boleh untuk dipakai iktikaf dan tahiyatul masjid, karena itulah hakikat masjid. Nah, fadhil, ada yang tanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya izin bertanya, apabila ada orang sakit dan sakitnya itu hanya bisa berbaring saja, tidak bisa jalan ataupun hanya bisa berbaring, terus tapi tidak ada larangan juga untuk tidak kena air, jadi boleh kena air. Nah, apabila akan sholat itu wudhunya wudhu seperti biasa dengan dibantu dengan orang yang ada di sekitarnya, ataukah harus bertayamum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama tidak ada yang menghalangi dia untuk kena air yang tadi sudah dijelaskan, termasuk kalau dia kena air tidak akan memperlambat sembuhnya dia, maka dia wajib untuk berwudu. Ya, tetap wajib berwudu. Kalau dia nggak bisa sendiri, ya entar diminta tolong dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau tidak ada halangan yang tadi sudah dijelaskan dan dia juga tidak akan lama sembuhnya, maka dia tetap diwajibkan untuk berwudu. Apalagi dia sehat, cuma dia ya berbaring saja, maka entar bisa minta tolong suster, atau pastinya biasanya ada keluarga yang menemani, maka entar diantar buat ke kamar mandi untuk berwudu, baik itu sendiri atau dibantu oleh yang menemaninya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini apa tuh? Kalau misalnya kan ini kan berjamaah ya, biasa sholat berjamaah. Terus kalau udah berjamaah itu kan salaman ya. Kalau misalnya orang masih berdoa, misalnya saya masih berdoa, seandainya orang ngajak salaman, apa harus diterima apa enggak gitu? Apa sebaliknya, misalnya ada orang masih berdoa, terus kita salaman, gimana gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita sedang berdoa ada orang ngajak salaman? Makanya penting belajar akhlak dan adab di sini. Jadi kalau kita sudah tahu orang lagi doa, jangan diajak salaman. Ini termasuk juga, maaf, di majelis taklim kalau sudah terlambat jangan salaman. Itu pasti akan mengganggu konsentrasi. Kalau ada orang majelis taklim, ada yang terlambat nih masuk, kemudian mengucapkan assalamualaikum, tidak wajib dijawab. Ini salam loh ya, menjawab salam hukumnya wajib. Cuma dalam keadaan di majelis taklim sedang belajar mengajar, tidak wajib dijawab. Ini malah salaman. Muter, sampai sekampung sana. Ya, makanya penting kita untuk belajar akhlak dan adab. Makanya berbeda orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu itu biasanya kelihatan dari akhlak adabnya, memposisikan diri. Makanya mulai saat ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi, kalau hadir majelis taklim tidak usah mengucapkan salam, tidak usah salaman, tinggal duduk langsung mendengarkan. Kalau bawa pulpen, bawa buku, bawa kitab, dicatat, selesai. Ya. Jadi ibu-ibu juga jangan diem aja. Ada yang salaman, ulah salaman, cicing. Jadi langsung kalau dia ngajak salaman, kemudian udah duduk aja langsung. Jadi langsung kita katakan duduk. Tapi jangan di demo. Duduk. Gak boleh, duduk. Gak usah. Jadi cukup satu orang aja memberi duduk sudah mulai majelis taklimnya. Karena itu akan mengganggu kefokusan dari yang mengajar ataupun yang sedang belajar. Menjawab adzan pun tidak wajib kalau sedang belajar mengajar. Itu tidak wajib. Kenapa? Karena orang dalam belajar pun dituntut untuk fokus. Ya. Nah, sekarang bagaimana, Beb? Orangnya udah telanjur nyosor ini. Doa. Masuk kita doa, kita biarin malah dikeplak. Salaman. Ya udah, nggak usah ribut. Tinggal salaman selesai lagi, kita langsung doa lagi. Jangan pura-pura bahlul-bahlulan. Jangan pura-pura kita buta. Ya Allah. Makin kenceng kita nih. Ya Allah. Makin ribut ntar. Akhirnya ntar dianya ngamuk, udah ditegur pelan-pelan, akhirnya muka kita nih keplak. Salaman.
Jadi kalau kita lagi doa, ada orang datang, ya sudah kita salaman, biar dia cepat selesai, kita fokus lagi doa. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagaimana kalau seandainya orang dalam keadaan itu dia diinfus, ada selang sana sini. Nah, bagaimana cara wudhunya dia? Selama masih bisa kena air ini sama ntar wudhunya sahibul jabirah. Jadi ntar ada pembahasannya. Kalau kita ini di tangannya itu ada yang menghalangi kita punya badan, ada luka, sehingga akhirnya biasanya diperban, ya kan? Diperban. Maka dia wajib tetap berwudu dengan catatan tadi ya, dia tidak berbahaya kalau kena air atau sembuhnya tidak makin lama. Maka selama dia masih bisa berwudu, tidak menjadikan dia kena air makin lama sakitnya, wajib berwudu. Tinggal entar di tempat yang ada apa bahasanya perbannya itu entar diganti dengan tayamum. Jadi tidak langsung tayamum, tetap berwudu. Contoh, tangan habis jatuh, perban, ya kan? Di perban, yang diperban di sini nih. Contoh, di sininya kan enggak. Jadi kita wudu seperti biasa, muka seperti biasa. Pas di tangan, kenakan yang tidak diperban. Yang tidak diperban, entar kita pakai tayamum. Setelah tangan kiri kita basuh juga, rambut yang ada di kepala, kaki seperti umumnya. Setelah selesai, ini kan enggak dibasuh. Kan dia wajib dibasuh karena yang wajib tangan itu sampai siku. Nah di sini yang diperban, maka entah di akhir ditutup dengan tayamum. Ambil debu seperti tadi, kemudian dia membasuh wajah dan membasuh tangan. Jadi tidak langsung tayamum. Jadi dia basuh yang bisa dibasuh, sempurnakan wudhunya, yang akhir ditutup dengan tayamum, mengganti anggota yang tadi belum kena air. Ya sih? Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Sholatnya tetap sama pada umumnya, tetap sholat. Kalau dia mampu berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, dia duduk. Nggak mampu duduk, dia tiduran berbaring, tidak menjadi masalah. Maka dalam keadaan koma, nah ini sebenarnya sudah Al-Fajr bahas ya. Bagaimana Ustaz Habib orang koma, nggak bisa diajak ngomong di rumah sakit, tetap dia wajib sholat, tapi kewajibannya bukan sama dia. Karena dia sudah tidak bisa sholat, ntar dia pakai isyarat hati. Tapi kita yang membimbing mereka. Jadi kalau dia koma, bisa kena air ya kita wudukan pelan-pelan. Kalau nggak bisa kita tayamumkan. Kemudian setelah itu kita bisikan di telinganya seakan-akan kita yang sholat. Makanya awas, yang punya orang tua yang sudah sakit keras, jangan akhirnya sholatnya dientengin. Oh ini sakitnya udah keras, nggak boleh, nggak usah sholat lah, kesian. Jangan. Karena sakit luar biasa, kita takutkan ntar meninggal dunia apalagi, maka kita wajib untuk membimbing dia dalam sholat. Wajib. Beb saya nggak bisa, minta ustadz, minta santri untuk membimbingnya. Beb, mereka nggak punya motor, harus kita keluar dana, nggak apa-apa. Orang tua kita saja dulu banding tulang untuk kita. Setelah mereka sudah sepuh, udah tua, keadaan seperti ini, kita mengeluarkan aja berat, itu anak durhaka gitu. Orang tua kita nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Sekarang kita sudah besar, kita hitung-hitungan sama orang tua. Jadikan orang tuamu raja, maka Allah akan berikan kepada kita rezeki seperti seorang raja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit lagi, kan saya pernah operasi ya. Terus itu nggak sholat tuh. Bagaimana itu? Berarti kodok. Qaidahnya sholat yang pernah kita tinggalkan wajib diqodok keadaan apapun. Tinggal diingat berapa, kemudian dalam satu hari selesaikan semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa, besoknya diselesaikan. Jadi mengqodoknya tidak harus menunggu di waktunya. Contoh duhur, nunggu di waktu duhur, nggak usah. Waktu subuh qodok, duha qodok. Tidak harus nunggu di waktunya. Qaidahnya secepat-cepatnya. Kenapa?
Karena kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Karena kata Nabi, satu sholat yang ditinggalkan oleh seorang hamba, dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya di usia baliknya, maka satu sholat itu yang dia tinggalkan di usia balik tidak diqadha, dia meninggal dunia, kata Nabi, orang ini akan langsung dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai dihisab lagi di akhirat. Ya. Jadi tinggal wajib diqadha langsung. Allahu langsung. Ada lagi? Betul. Tadi ya masalah yang dulu kan yang ada jabiro perban. Kalau misalkan ini misalnya diperban, ini diperban, wah pokoknya repot. Apakah boleh diusap aja? Nah, kayak metode ini. Seperti beliau dulu kan susah. Ya. Jadi entar kalau seandainya kita ini contoh keperban lah semuanya, habis kebakar wajah kita, ya, alhamdulillah. Maka bagaimana cara wudhunya kita? Ya entar yang bisa dibasuh tetap dibasuh, atasnya mungkin kita basuh apa ini semuanya. Kalau nggak bisa, ya tetap kita bertayamum. Apalagi keadaan seperti itu biasanya orang tersebut tidak boleh kena air, ya. Jadi yang bisa dibasuh tetap dibasuh, kemudian yang tidak bisa ya kita bertayamum. Nah, sedikit kita bahas, ada yang lupa untuk yang tadi perban. Jadi apakah wajib diqadha orang yang tayamum atau tidak? Orang yang tayamum itu tidak wajib diqadha salatnya. Ya, tidak wajib diqadha. Tapi kalau tayamumnya Sohibul Jabirah tadi yang diperban, ini dibahas sama ulama. Kalau itu perbannya ditaruh di anggota wudhu, maka wajib diqadha. Ya, kalau di anggota tayamum wajib diqadha. Apa anggota tayamum? Cuma dua, wajah dan telapak tangan. Jadi kalau itu perbannya di wajah atau perbannya di tangan, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Jelas ya? Tapi kalau yang diperbannya di kaki, diperbannya di kepala contohnya, pokoknya bukan di wajah, bukan di tangan, maka tidak wajib qadha. Tapi kalau yang diperbanyak itu di anggota tayamum, baik itu di wajah atau di tangan, wajib diqadha kalau sudah sembuh atau dia sudah bisa beraktivitas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah? Enggak. Misalnya ada orang hajatan, misalnya pernikahan apa sunatan gitu ya. Misalnya kita tuh gak diundang, tapi kita kenal gitu. Atau kita kan katanya ada yang bilang kalau nggak diundang nggak boleh datang. Terus misalnya kita datang gimana tuh? Misalnya kita kenal, nggak enak gitu, malu nanti kalau ketemu gitu. Itu gimana? Baik. Bagaimana hukumnya kalau kita ada acara hajatan nggak diundang kita datang? Yang pertama, hukum menghadiri acara walimah itu wajib selama tidak ada udzur. Jadi kita diundang baik lewat telepon atau WA, apalagi pakai undangan, maka wajib kita datang selama tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur, haram hukumnya kita nggak datang. Kecuali acaranya acara yang haram, acara nikahan, acara khitanan, tapi di situ ada perempuan yang joget-joget, nah maka nggak boleh hadir, ya. Nyanyi-nyanyi aneh-aneh itu tidak usah hadir. Kenapa? Karena hadir ke situ sama saja kita melakukan haram dan mensyiarkan keharaman. Jadi tidak usah hadir. Beb, saya mau hadir nih acara walimahan, saya tidak ada udzur, saya diundang, saya mau hadir, tapi saya lagi nggak punya duit, nggak ada amplopnya. Tetap wajib hadir, mengasih amplop duit tidak wajib. Yang wajibnya hadir, yang wajibnya bukan ngasih amplop. Cuma nggak tahu kenapa saya kok tinggal di sini kok setiap hari Beb bawa amplop. Ada apa bawa amplop? Ya paling enggak kan kita makan di tempat dia, ya hitung-hitung apa? Timbal balik, ndak ada. Mau cari di kitab fikih manapun, mau buka kitab hadis manapun, ndak ada. Yang ada kita wajib hadir acara walimah kalau tidak ada udzur dan juga acaranya bukannya diharamkan. Adapun amplop dan ketek bengeknya ngasih duit itu tidak wajib.
Loh Beb, kita kan makan. Berarti kalau nggak ngasih amplop nggak usah makan. Makan tetap. Makan sampai nambah 2 piring 3 piring juga boleh kok. Kenapa? Karena umumnya orang itu memberikan itu sebagai jamuan, bukan untuk kita ngutang. Jadi saya mau makan, nggak bawa amplop, nggak boleh makan. Ntar hitung-hitungan. Kalau ngasih amplopnya 10.000, berarti nasinya cuma separuh, lauknya cuma 2. Ntar kalau 20.000, ya nasinya banyak, tapi lauknya cukup 3. Kalau 50.000, baru boleh sepuasnya. Nggak ada. Emang prasmanan. Ya, paham ya? Jadi tetap wajib kita untuk hadir di sana. Nah kalau kita tidak diundang, ya kita tidak boleh datang. Kita tidak usah datang. Lalu bagaimana Beb caranya? Ya tinggal kita tanya kepada orang tersebut. Karena biasanya acara seperti itu tuh sudah dibatasi. Ya, beda dengan majelis taklim seperti ini. Karena kalau yang namanya walimah itu acara pribadi, bukan acara umum, sehingga yang tidak diundang tidak usah datang. Tapi kalau Beb, saya teman dekat takut dia khilaf atau undangannya lupa tidak sampai, ya tanya dulu kan beres. Apa sih repotnya? Kita lewat rumahnya, ini katanya mau ada acara. Oh ya ada acara, ntar mampir ya, hadir, baru datang. Tapi kalau oh iya mau ada acara, sudah. Kita nggak ditawari datang, iya tidak usah datang. Karena kalau walimah beda dengan majelis taklim. Kalau walimah itu acara pribadi, bukan acara umum. Kalau acara umum majelis taklim masih diundang, ya keterlaluan. Masa mau cari pahala, cari ridho Allah, mau dapat ilmu pakai undangan. Ya, tapi kalau diundang, ya lebih harus datang lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lagi sudah? Enggak. Nyambung itu ya hajatan. Nah. Kalau hajatannya itu pernikahan, terus siangnya itu jaipongan gitu. Lanjutannya malamnya pengajian, bagaimana hukumnya? Kebanyakan itu begitu. Siangnya itu ya biasa pernikahan, jaipongan, malamnya pengajian. Bagaimana hukumnya menghadiri acara tasyakuran, baik itu walimatul urus atau khitan atau yang lain-lainnya. Tapi di siang harinya aneh-aneh, tapi malam harinya islami, majelis taklim, maulidan, marhabanan. Malamnya tetap datang, siangnya tidak usah datang. Jangan dibalik. Siangnya datang joget-joget, nyawer-nyawer, malamnya nggak datang. Kenapa? Encok Beb, habis joget-joget. Siangnya tidak usah datang, malamnya datang. Kemudian kalau bisa langsung kita bisikin yang isi acaranya. Contoh, saya diundang, kemudian nyampe di sana ngobrol-ngobrol, datang Beb, tolong dibahas bagaimana hukumnya kalau siangnya goyang-goyang, malamnya pengajian. Itu tolong dibahas Beb. Nah gitu, artinya kita datang biar ustadz kiai ulamanya tahu, sehingga dibahas di majelis taklim tersebut. Nah, jangan nggak datang, kesian dah. Ustadz kiainya udah diundang jauh-jauh, yang hadir cuma yang punya hajat saja, kesian. Jadi tetap kita hadir, tapi siangnya jangan datang. Tapi bagaimana kalau siangnya datang, malamnya datang? Ya nol. Jadi jangan, yuk siangnya kita goyang-goyang, malamnya leburan dosa hadir majelis taklim, kurang ajar. Nggak apa-apa, yuk kita siang-siang joget-joget, nggak apa-apa. Ntar malamnya hadir majelis taklim, hitung-hitung tobat. Belum nyampe malam mati baru kapok. Ya, jadi tolong kalau kebiasaan yang buruk harus bersama-sama kita hilangkan. Jangan malah kita dukung. Jangan ada istilah nggak enak. Ya, jadi kalau kebiasaan budaya adat yang tidak baik harus dihilangkan. Kalau ustadz kiai ulamanya diam, RT RW-nya diam, dia yang pertama kali masuk neraka sebelum yang ngadakan sama yang hadir ke neraka itu. Karena ustadz kiainya punya tanggung jawab dengan ilmunya, RT RW punya tanggung jawab dengan kekuasaannya. Ada kemungkaran, kemaksiatan dibiarkan. Jadi ntar sebelum yang punya acara masuk neraka, yang hadirnya masuk neraka, ntar RT RW-nya, ustadz kiai ulama di tempat itu yang pertama kali dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lagi sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik.
Jangan lupa Selasa depan kita ntar ada acara rutin ya di sini setiap hari Selasa. Kemudian doa wudhu. Sudah dapat? Sudah dapat belum? Kemarin saya ingatkan, kalau saya nggak bawa siapa? Nah, udah tahu ya. Nah, ini lupa nih. Sengaja nggak saya ingetin. Tanggung jawab nggak? Malum baru nikah, banyak tugas kayaknya ngeblank. Jadi kalau minggu depan saya nggak bawa lagi, silakan diapakan, beliau ikhlas ridho saya. Ya, baik, ntar urusannya sama beliau. Baik, mungkin itu saja. Sama jangan lupa, kita sudah fix acara milad Majelis Taklim Al-Fajir. Jadi bapak ibu yang tidak ada udzur silakan. Ntar bisa datang ke Majelis Taklim Al-Fajir, ya itu di Majelis Al-Wasilah setiap Rabu malam Kamis. Rutin setiap Rabu malam Kamis. Jadi bapak ibu yang tidak ada udzur silakan datang. Ntar bisa pakai angkot rombongan, ya. Kemarin juga saya punya rutinan di Kedung Arum. Setiap Kamis sore sebulan sekali. Itu sudah datang ke Majelis Al-Fajir kemarin berapa? 1 angkot. Masa yang di sini belum datang? Ntar tolong dikoordinatori, ya. Paling tidak 1 angkot biar ntar lihat majelis taklimnya. Dan untuk malam Kamis ini ada acara nikahan spesial. Jadi ntar bapak ibu ingin, kan saya sering jelasin di majelis taklim kita Al-Wasilah pengen memudahkan. Jadi kita pengen menunjukkan nikah itu mudah, murah tapi tidak murahan dan berkah. Jadi kalau di sini ada yang mau nikah silakan. Beb saya pengen nikah tapi saya janda, nggak apa-apa. Beb saya duda, nggak apa-apa. Tapi jangan beb saya sudah nikah, masih punya istri. Masih beb, cuma mau nikah yang kedua kalinya di majelis Habib boleh enggak? Oh jangan. Bentar. Silakan itu di tempat yang lainnya aja. Ini buat yang nikah baru atau yang sudah cerai atau ditinggal mati oleh suami atau istri. Kalau pengen ta'addud atau poligami, nikahnya jangan di tempat saya lah. Nikah di tempat siapa? Tempat siapa? Ya. Silakan datang. Kemudian miladnya ulang tahun yang pertama tanggal 31 Maret. Yang punya HP kalendernya ditandai 31 Maret. Acaranya di Masjid Jami Muawana. Acaranya Badar Isya yang mengisi Dr. Habib Segaf bin Abu Yabi Hasan Baharun dari Jawa Timur Bangil Pasuruan, ya. Kalau tidak ada udzur silakan bisa datang. Baik, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir di dalamnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi sebab kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan oleh Allah diberi kekuatan untuk mudah melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita hati yang bersih, mudah menerima nasihat, mudah mengamalkan nasihat siapapun yang memberikan nasihat kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis taklim ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kita baik semasa hidup kita atau setelah meninggalnya kita. Dan Allah berikan kita semuanya rezeki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, dijauhkan daripada rezeki yang haram, dijauhkan daripada riba. Dan mudah-mudahan semua doa kita, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah hadirnya kita di majelis taklim ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah. Kurang lebihnya bagi minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk siwak gimana, Ustaz? Sudah selesai?